Wandami Sayadaw, Wandami Bante, Suki Hontu Sayale, Suki Hontu kalian namita semuanya selamat malam dan selamat datang di Vihara Dhammadayada. Malam hari ini Sayadaw akan memberikan Dhamma Desana kepada kita semua dengan topik sila kata bagian ketiga. Sayadaw, Suki Tahotu, on tonight we all can gather to hear Dhamma. We would like to invite Sayadaw to give us 5 precepts and Dhamma Desana with topic sila kata part 3. To Sayadaw, we invite please. Tonight we take in the 5 precepts, no? Or repeat after me. Aham bande ti saranena saha Isaranena saha panca sila panca sila tamanya jami damang yacami anugahang katawa anugahang katwa silandetha silang deta me bande me bante dutiyampi dutiyampi aham bande ahang bante ti saranena saha ti saranena saha panca sila panca sila tamanya jami damang yacami anugahang katawa anugahang katwa silandetha silang deta me bande me bante tatiyampi tatiyampi aham bande ahang bante ti saranena saha ti saranena saha panca sila panca sila tamanya jami damang yacami anugahang katawa anugahang katwa silandetha silang deta me bande me bante ya mahang wada mitang wadetha bante Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham saranang gacchami, dhammam saranang gacchami, sangham saranang gacchami. Buddha saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddham saranang gacchami, dutiyampi dhammam saranang gacchami, dutiyampi sangham saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddham saranang gacchami, tatiyampi dhammam saranang gacchami, tatiyampi sangham saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Ti sarana kamanam paribhaunam Ma bante panadi pada veramani sikkhapadam samadhiyami. panati pata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adena dana veramani sikkhapadam samadhiyami.
adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. ကာမေစုမိစ္ဆာချာရာဝေရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ Kamesu Micacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. မုစာဝါဒဝေရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. သုရာမေရယမေကြပမတထာနာဝေရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ Surameraya Majapamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. သဗ္ဗေသတ္တာ Sabe Satta အဝေရာဟွန်တု Avera Hontu အဗျာပိကြဟွန်တု Abhya Paja Hontu အနိကာဟွန်တု Anika Hontu သုခိအတ္တနံ Sukhi Atana ပရိဟရန္တု Pariharantu ဒုက္ခမုတ်ကြန္တု Dukkha Muchantu ယထာလတ္တသမ္ပတ္တိတော Yatha Lada Sampatito မာဝေကိจ္ဇန္တု Mavika Chantu ကမ္မစကာ Kama Sanka တိစရဏေနသဟပင်ချစီလံဓမ္မံသာဓုကံကတဝအပမဒေနသံပါဒေထာ Amabante သာဓုသာဓုသာ Sadhu. စီလကထာနော် tonight listen စီလကထာစီလကထာ today tonight we 3 nights first time ဧကကစီလ finish second time ဒုက္ခစီလ finish back in ဒုက္ခစီလ also remain a little bit. Tonight we continue lesson Dukkha Sila. Did 3 nights, no? Sila Katha. First night Ekaka Sila finish. Second night Dukkha Sila. Today last night also Dukkha Sila. No? Ya, jadi hari ini kita membahas mengenai sila kata. Ini merupakan hari yang ketiga membahas mengenai sila kata. Yang pertama, hari pertama beberapa minggu lalu itu membahas mengenai EKK sila, itu sudah selesai. Setelah itu pertemuan yang kedua membahas mengenai dukkha sila. Tetapi masih ada sisa sedikit, jadi malam ini kita melanjutkan bagian dari dukkha sila. In the Buddha Sasana, what Dhamma important? In the Buddha Sasana, 3 Sikha. Number 1, Sila Sikha. Number 2, Samadhi Sikha. Number 3, Panya Sikha. The 3 Sikha also very important. Number 1, Sila Sikha. Sila Sikha is foundation the Buddha Sasana. Sila Sikha not complete, broken Sila, not clear Sila, Samadhi also not complete. Panya also not become. Because tonight we Tamatong Sila Katha about Sila. How many Sila? What called Sila? Did in the Buddha Sasana of foundation it called Sila Sikha. 3 Sikha. Ya, jadi di dalam Buddha Sasana, apa dhamma yang penting? Terdapat 3. Yang pertama adalah sila sika, kemudian yang kedua samadhi sika, yang ketiga adalah panya sika. Jadi pelatihan moralitas, pelatihan samadhi atau konsentrasi, pelatihan kebijaksanaan. Jadi dalam 3 sika ini salah satunya ada sila sika, merupakan pelatihan moralitas, merupakan suatu hal yang penting karena
di dalam Buddha Sasana ini, jika seseorang tidak memiliki sila, maka mereka tidak bisa mengembangkan samadhi. Begitu juga jika mereka tidak memiliki konsentrasi atau samadhi, maka mereka tidak bisa mengembangkan panya. Jadi sila merupakan fondasi di dalam ajaran Buddha. Oleh karena itu, sila merupakan sesuatu yang sangat penting. Jadi ada berapa hal sila? Ya, kita akan bahas hari ini. Sila is very important. Sila complete, not complete in mind also not be put. 1% broken sila inside mind also very hostile, no? Because sila is how many benefit. Sila broken back benefit. What can happen tonight? We listen about sila katha, no? Ya, jadi sila merupakan sesuatu yang penting. Jika tidak ada sila di dalam pikiran kita, dalam arti pikiran kita tidak menjaga sila, maka pikiran kita akan menjadi sangat panas. Jadi apa akibat dari tidak menjaga sila? Kita akan mendengarkannya hari ini. In the sila, ekaka sila, we finish dukkha sila. Dukkha is two, one group, one group. Tonight we go dukkha sila. Inside dukkha sila is lokiya sila, lokuttara sila, this one group. One human complete sila, what can happen? One human broken sila, what can happen? The Buddha how to teaching for all in the Samo Sama Sutta. Tonight we talk Samo Sama Sutta in the Anguttara Pali 397 Tamotama Sutta. Inside Tamotama Sutta it not complete sila, broken sila, what can happen? Complete sila, not can happen. One bhikkhu or shyali or devoted or 2%. One group complete sila, one group broken sila. These two group never not same. This in the Samo Sama Sutta we continue lesson. No? Jadi ekaka sila telah selesai, dukkha sila. Kita membahas mengenai dukkha sila. Jadi satu grup terdapat dua bagian. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai lokiya sila dan lokuttara sila. Sebelum membahas mengenai dukkha sila, jadi seseorang itu memiliki sila. Apa akibatnya? Seseorang yang lainnya itu tidak punya sila, tidak menjaga moralitas, apa akibatnya? Jadi ini dua grup yang berbeda. Akibatnya juga akan berbeda karena memiliki sebab yang berbeda. Satu grup kelompok orang yang memiliki sila moralitas itu karena mereka menjaga sila, mereka melakukan sebab yang berbeda, maka akibat yang berbeda akan muncul. Jadi apa akibatnya? Apa akibatnya setelah menjaga sila? Setelah itu ada satu kelompok orang itu tidak punya sila, tidak menjaga moralitas, apa akibat yang akan mereka alami. Jadi satu kelompok yang kedua yang tidak punya sila, mereka melakukan sebab yang berbeda. Oleh karena itu akibatnya juga akan berbeda. Jadi apa akibatnya? Kedua grup ini akibatnya akan berbeda. Jadi Buddha membahasnya di Tama Sutta. Itu dikutip dari Anguttara Nikaya, Catuka Nipata, ya, Sutta nomor di halaman 397. Jadi membahas mengenai Tama Sutta. Jadi satu kelompok individu itu apakah biku atau saele atau umat awam itu memiliki sila, menjaga sila. Jadi apa akibatnya setelah menjaga moralitas? Setelah itu satu kelompok individu biku yang tidak menjaga sila, saele yang tidak menjaga sila, umat awam yang tidak menjaga sila, itu apa akibatnya akan dibahas di Tama Sutta ini. Tamotama Sutta, the Buddha teaching for all. Tamotama is what meaning tamotama? Tamo is meaning is darkness. No have like very darkness is called tamo. For example, Tamotama Sutta, no,
only explain topic. Jadi sutta ini, Tamo-tama sutta ini untuk semua orang. Jadi bisa sutta ini bisa jadi renungkan untuk semua orang. Kemudian arti dari tamo itu apa? Tamo-tama itu artinya adalah kegelapan, sesuatu yang gelap. Tamotama Sudan, we listen. Sadaro me bhikkhave bhogalo tanto tan visamano loka asamain. Loka asamain is in the war. One university have 31 bhumi. Daugati 4 bhumi. Daugati is called back place. Hell, animal, beta, aturake, did call tamak back place. Another Kama Sukti 7, Brahma 20. Lit plus all one in the university, 31 bhumi. Now the Buddha said, Loka Samay in the human plate, Sataro. Sataro is 4. Pokalo is pasam. 4 pasam had. Bhikkhave is the Buddha called all devoted. Bhikkhu or Shali or human devoted or Bhikkhave. Tanto tan Vaisa Mano Loka Same in the human plate have 4%. No? Yung the topic 4%. Ya, jadi tadi saya mau melafalkan kalimat Pali yang sumbernya dari Anguttara Nikaya Catuka Nipata Tamo-tama Sutta. Ya, ya pengertiannya lokasmim, maksudnya di dunia ini, maksudnya di dunia ini ada 31 alam, alam semesta ada 31 alam. Dugati atau alam menderita itu 4 alam, alam neraka, alam binatang, alam hantu kelaparan, alam asura atau hantu raksasa. Jadi 4 alam menderita ini merupakan tempat yang gelap, yang disebut sebagai gelap, kegelapan. Setelah itu 7 alam indra, itu alam manusia dan 63 alam dewa. Kemudian 20 alam Brahma, ini disebut sebagai tempat yang terang. Jadi totalnya ada 31 alam. Kemudian Sang Buddha membahas di sutta tersebut para biku atau para umat. Di dunia ini ada 4 jenis manusia. Apa saja itu? Sataro Pokala. Sataro is 4. What 4? Number 1. Tamo Tama Parayana Pokalo. That's number 1. Tamo Tama Parayana. Number 2. Tamo Soti Parayana. Number 2. Number 3. Soti Tama Parayano. Number 4. Soti Parayano. Did 4% had in the war place, in the human place. Tamo Tama Parayana is what called? Tamo is come from darkness, arrive human place. After that, go to the darkness again. They call Tamo Tama Parayana. Finish all, we explain one by one. Now only topic. No? Number 2, Tamo Soti Parayana. Come from dark, arrive human. After that, go to light place. They call Tamo Soti Parayana. Number 3, Soti Tama Parayana. Come from light place, arrive human. After that, go to darkness place, that called Soti Tama Parayana. Number 4, Soti Parayana. Come from light place. After that, go back to light place again. This Soti Parayana. This only topic finished. We explain one by one. No? Nah, jadi di sutta tersebut ada dibahas mengenai Sataro dan seterusnya. Sataro itu maksudnya 4. Ada 4 jenis manusia di dunia ini. Manusia yang pertama itu adalah disebut sebagai Tamo Tama Parayano. Manusia jenis kedua itu disebut sebagai
Tamo Joti Parayano. Yang ketiga disebut sebagai Joti Tamo Parayano. Individu yang keempat disebut sebagai Joti Joti Parayano. Jadi di dunia ini, di alam manusia, terdapat 4 jenis manusia. Jadi penjelasannya, Tamo Tama Parayano. Itu maksudnya adalah seseorang datang dari tempat yang gelap dan mereka juga pergi menuju ke tempat yang gelap. Ini disebut sebagai Tamo Tama Parayano. Setelah itu yang kedua, Tamo Joti Parayano. Seseorang datang dari tempat yang gelap, kemudian dia juga ke tempat yang terang. Jadi datang dari tempat yang gelap menuju ke tempat yang terang. Ini individu yang kedua. Setelah itu yang ketiga, Joti Tamo Parayana. Seseorang datang dari tempat yang terang, setelah sampai di alam manusia, mereka ke tempat yang gelap. Jadi ini disebut sebagai Joti Tamo Parayano. Setelah itu yang keempat, Joti Joti Parayano. Seseorang datang dari tempat yang terang dan juga ke tempat menuju ke tempat yang terang. Jadi ini hanya topik saja, kemudian akan dijelaskan pengertiannya masing-masing. Number 1, Tamo Tama Parayano is what meaning how percent the Buddha teaching. Gadinsa Bugalo Tamo Hodi Tamo Parayano Ida Bhikkhave Nisi Kuli Pisasa Do Hodi. 1%, he free from the hell, he arrived human. He arrived human also, he met to born Nija Kule. Nija Kule is very low family. How to low? Sandala Kule. Sandala Kule is Becca family. Sandala Kule, Wena Kule, Vetada Kule, Rathakara Kule. Vetada Kule is Hunter family. For food, it need to go to jungle, need to kill in another animal. Did Vetada Kule. Another Daledo is very poor family. One human he free from the hell, arrived human plate. Arrived human plate also he must to born very poor family. No have food for eat also not complete. For drink, for drink also all not complete. They call tamo. Arrived human again he what call Siddhasana Hodi Daupano. Daupano is very ugly, not beautiful. Poor also poor. Body also very ugly. Daudadiko is for look it but not good, very bad look. Anapana, Wata Malaganda also. He arrived human, very poor man, he made back job again. Kaya Dusridang Saradi, Wasaya Dusridang Saradi, Manata Dusridang Saradi. Finish and explain one by one. Kaya Dusrida is what called. Wasi Dusrida is what called. Mano Dusrida is what called. I explain one by one. Now this called Tamwa. Now free from the hell arrived human. Arrived human also very poor family. Very poor family also for eat, for sleep, for stay also not complete. This called Tamma. Another after he back Kayakan, Wasikan, Manogan, also he back, he must to go to hell again. This called Tamo Tama Prayana. Finish, we explain Kayakan, Wasikan, Manogan again. Now only the summary. No? Jadi yang nomor 1, orang jenis Tamo Tama Parayano. Apa artinya? Manusia seperti apa itu? Jadi tadi saya membacakan kalimat-kalimat palinya, yang Nica Kule, Sanda Kule, Wena Kule, dan seterusnya. Jadi satu individu setelah terbebas dari alam neraka, individu tersebut terlahir di alam manusia.
dia terlahir di keluarga yang sangat miskin, di keluarga yang kelas rendah. Jadi keluarga yang kelas rendah, keluarga pemburu. Jadi seorang pemburu, sebagai pemburu mereka harus pergi ke hutan untuk membunuh binatang. Jadi di keluarga yang sangat miskin, untuk makan dan minum juga tidak cukup. Setelah itu Dubano itu sangat jelek, tidak indah untuk dilihat. Jadi untuk dilihat itu sangat tidak menyenangkan. Jadi di alam manusia mereka terlahir sebagai orang yang jenis demikian. Ini disebut sebagai tamo atau tempat yang gelap. Jadi di alam manusia mereka sebagai orang jenis tersebut juga melakukan kaya ducarita, waci ducarita, mano ducarita. Jadi inilah yang disebut sebagai tama. Jadi mereka yang dari alam neraka kemudian terlahirkan sebagai keluarga yang rendah. Kemudian mereka juga melakukan ducarita. Dan kemudian mereka juga pergi ke alam neraka lagi setelah kehidupan ini selesai. Jadi apa saja ducarita itu, perbuatan buruk itu, ya akan dijelaskan. Kaya ducrita 3, Vaji ducrita 4, Mano ducrita 3 did call ducrita 10. We also made ducrita, we also made to go back plate. This also very back call tamotama prayana. Okay, number 1, Kaya ducrita is Kaya is body, do is very back, sarita is action. Kaya ducrita, back, body action 3. Number 1, panati pada killing, no? Panati pada hodi. Number 2, adena dana hodi. Number 2. Number 3, kametu mesa sara hodi. The 3, kaya ducrita, very back body action. Vachi ducrita 4, muda wada, not veramani. Piduna wasa, Paruda Waja, Tampa Palapa Waja did 4 in the mouth back job. Another in free from the hell, arrive woman also very poor family, met to born. Poor born in the poor family also he make again Kaya Dojrita. He finished, he met to go to hell again. This Pasam the Buddha said, Tamo Tama Parayana Pukalao Pasam. Tamo Tama Parayano. Ya, jadi kaya ducarita itu ada 3, waci ducarita itu ada 4, mano ducarita itu ada 3. Jadi setelah melakukan perbuatan buruk, mereka pergi ke tempat yang buruk, ke tempat yang gelap. Jadi yang disebut sebagai kaya itu adalah tubuh, du itu adalah sesuatu yang buruk, carita itu perbuatan. Jadi maksudnya adalah perbuatan buruk melalui tubuh. Apa saja itu? Terdapat 3. Yang pertama, panatipata hoti, perilaku membunuh makhluk hidup. Adinadana hoti, itu mencuri. Kemudian kamesumi sacara hoti, perbuatan berzina. Jadi ini adalah perbuatan dari tubuh yang sangat buruk. Setelah itu, waci ducarita ada 4, musawada hoti, jadi berbohong. Kemudian harusawaca itu ucapan yang kasar. Isunawaca itu ucapan yang memecah belah pertemanan. Setelah itu sampah palapa itu adalah ucapan yang tidak berguna. Kemudian keempat hal ini adalah waci ducarita. Jadi ucapan yang buruk. Kemudian mano ducarita ada 3, itu adalah biapada, kebencian. Setelah itu mitaditi itu adalah pandangan salah.
kemudian menginginkan harta orang lain. Jadi seperti satu jenis keserakahan. Jadi abija, namanya abija itu adalah keserakahan terhadap kesejahteraan orang lain, harta benda milik orang lain, itu disebut sebagai abija. Jadi abija, vyapada, micaditi. Ketiga hal ini adalah mano ducarita atau perbuatan buruk melalui pikiran. Jadi orang jenis pertama itu adalah tamo tama parayana, mereka datang dari alam neraka, kemudian dilahirkan di keluarga yang miskin, keluarga yang rendah, dan sebagai manusia tipe demikian, dia juga melakukan lagi kaya ducarita. Kemudian orang demikian pergi lagi ke alam neraka. Orang seperti demikian Buddha sebut sebagai tamo tama parayano. This number 1%, tamo tama parayana. Did number 1% not got very back now? Now we go number 2%. How to the Buddha teaching? Kathin sa bhikkhave Pogalo tamo hodi soti prayano. Number 2%. Tamo soti prayano. Who? What meaning soti tamo prayano? The Buddha asked, the Buddha also answer. Ida bhikkhave ekiso pogalo. Nise kule pisasato hodi. 1% free from the hell, free from the animal, free from the beta, he arrived human. Arrived human place also very poor, same number 1. Different only that he keeping the preset. He keeping the kaya dosrita, opposite kaya dosrita. He make kaya dosrita 3. Panatipada also Veramani. Adena dana also Veramani. Kametu Mesasara also Veramani. Mudawara Veramani, Pituna Vasa Veramani, Peruda Vasa Veramani, Tampa Palaba Veramani, Abeza, Pyavara Mesa Deity, all Veramani. Kaya, he keep in the preset. He keep in the preset. He come to that. The more back he arrive human, he keep in the Kaya kam wasika manokam very clear. He after that he must to go to ghost plate, Devata Bhumi, Brahma Bhumi. This called Tamo Soti Prayano. Come from darkness, must go to light. This number 2% is Tamo Soti Prayano. The number 2%, the Buddha said. Jadi orang yang nomor jenis kedua, bagaimana Buddha menjelaskannya, itu disebut sebagai tamo joti parayano. Jadi Sang Buddha bertanya kepada para bhikkhu atau umat, ya Sang Buddha juga kemudian menjawabnya. Jadi bagaimana orang yang tamo joti parayano itu? Jadi para bhikkhu atau umat, satu individu, mereka datang dari alam neraka atau alam menderita. Setelah keluar dari alam menderita, mereka juga sebenarnya terlahir di keluarga rendah yang seperti orang jenis pertama. Bedanya adalah setelah terlahirkan di keluarga yang rendah demikian, mereka melakukan kaya sucarita, waci sucarita, mano sucarita. Jadi mereka menjaga sila, mereka menghindari perbuatan pembunuhan, jadi mereka juga menghindari perbuatan mencuri, mereka juga menghindari perbuatan berzina. Mereka juga menghindari ucapan kebohongan, mereka menghindari ucapan yang kasar, mereka juga menghindari ucapan yang memecah belah pertemanan, mereka juga menghindari ucapan yang tidak berguna, mereka menghindari vyapada, pikiran kebencian, mereka juga menghindari abija, pikiran yang serakah terhadap kesejahteraan atau harta benda milik orang lain. Mereka juga menghindari micaditi atau pandangan salah. Jadi orang demikian itu mereka semua
menjaga sila. Jadi mereka datang dari tempat yang gelap, kemudian di alam manusia mereka menjaga sila. Dengan menjaga sila, kayak Sucarita, Wacit Sucarita, Mano Sucarita, dengan menjaga sila, maka di kehidupan selanjutnya mereka terlahir di alam dewa atau alam Brahma. Jadi mereka pergi ke tempat yang terang. Jadi orang yang jenis kedua ini disebut sebagai Tamo Joti Parayano. Jadi inilah yang Buddha sebut sebagai Tamo Joti Parayano. Jadi ini yang dimaksud Buddha sebagai individu Tamo Joti Parayano. Kemudian yang tadi yang nomor satu, orang yang jenis pertama itu sebenarnya orang yang sangat jelek, sangat buruk. Jadi orang yang jenis pertama itu tadi sangat buruk. Now number 2% finish. Number 1 came from dark, go to darkness again. Number 2 came from dark, back he must to go to light again. Did number 2% finish, no? Jadi orang yang nomor jenis kedua itu sudah selesai Tamo Joti Parayano. Tadi arti dari orang yang jenis pertama itu orang yang datang dari tempat yang gelap, mereka juga pergi ke tempat yang gelap. Jadi itu sudah selesai dibahas. Orang jenis kedua, Tamo Joti Parayano, mereka yang datang dari tempat yang gelap, kemudian pergi ke tempat yang terang. Ini juga sudah dijelaskan artinya. Now we go number 3, number 4% is what meaning? Number 3% also the Buddha said, Katinsa bhikkhave bogalo soti hoti sot tama prayano. Soti it came from light, came from cosplay arrive human war. Arrive human war also he how to happen is Osa Kuli Pisa Sato Hodi. Osa Kuli is highest high family. How to high? Khatiya Mahatala Kuli. Khatiya is king family. Brahmana Mahatala Kuli. Brahmana is this now called minister family. Another Kahapati Mahatala Kuli. Kahapati is millionaire rich man family. Atta Mahadano Mahabhogo Bahuta Rasa Satarupa. Many money, many gold, many property come from cosplay, arrive human also good. All complete property. No? Dataniyo Abhirupo, very beautiful, very handsome. Bahu Anapana for eat, for drink, for stay, all complete. Back this man what do it? Kaya dosri down saradi. Wajiya dosri down saradi. Mano dosri down saradi. 1% from to Devata, from to Brahma, arrive human war. Arrive human war also he must go to born rich man family. A rich man family also for eat, for drink, for stay, motor car also, aeroplane also, all complete. Back this person he make back job. Panatipada adinatana not keeping present. Was he also not keeping kaya dusrita? Was he dusa mano dusrita? Time dusrita complete, he dying after death. Kaya dusritan saritwa. Kaya ta beda pramarana apayan dogating winipada upapisati. One day he must to die. After that he must to go to hell, go to animal, go to beta. He come from very good place. He arrive human. Back he not complete sila. He die. He must to go to hell. This person number 3%. The Buddha said, so the Tama Parayano Pogala 3%. No? Jadi
kita akan membahas mengenai orang yang nomor ketiga. Orang yang nomor ketiga itu adalah Joti Tamo Parayano. Jadi Buddha membahasnya, mereka datang dari tempat yang terang, setelah datang dari tempat yang terang, mereka pergi ke tempat yang gelap. Jadi mereka sebenarnya sampai di tempat yang baik. Jadi orang tersebut itu sebenarnya terlahir di Ucakule. Jadi orang yang kelas tinggi, keluarga kerajaan, keluarga Brahmana. Kalau zaman sekarang itu mungkin keluarga Perdana Menteri. Atau mereka terlahir di keluarga yang sangat kaya, yang milioner. Jadi terdapat banyak uang, banyak emas, banyak makanan dan minuman, semua kebutuhan lengkap. Jadi untuk tempat tinggal semuanya lengkap. Juga manusia demikian itu memiliki rupa yang sangat indah, sangat tampan. Jadi mereka sampai di tempat yang sangat baik, yang sangat bahagia, semuanya lengkap. Jadi untuk semua kebutuhan itu tercukupi. Jadi untuk makan, untuk minum, pakaian, tempat tinggal, semuanya sangat lengkap. Jadi juga sangat penampilannya juga sangat tampan, sangat indah, sangat cantik. Jadi ini orang demikian mereka datang juga dari tempat yang sangat terang. Mereka datang dari alam dewa atau beberapa yang lainnya itu datang dari alam Brahma. Mereka terlahir di alam manusia sebagai orang yang sangat kaya. Jadi memiliki kendaraan yang lengkap, memiliki mobil, juga mungkin memiliki pesawat. Jadi setelah menjadi orang yang demikian, yang sangat bahagia, mereka kemudian melakukan kaya ducarita, waci ducarita, mano ducarita. Semua 10 ducarita dilakukan. Jadi mereka melakukan pembunuhan dan seterusnya. Jadi semua perbuatan buruk dilakukan setelah meninggal. Jadi satu hari seseorang itu harus meninggal. Jadi setelah meninggal mereka pergi ke alam neraka, pergi ke alam binatang, kemudian ke alam binatang, ke alam peta. Jadi seseorang yang datang dari alam dewa kemudian terlahirkan di keluarga yang berkecukupan, yang sangat kaya, keluarga kelas tinggi, kemudian mereka melakukan perbuatan buruk. Jadi 10 ducarita dilakukan, kemudian mereka pergi ke alam neraka, alam rendah. Jadi inilah yang disebut sebagai Joti Tama Parayano. Jadi orang yang jenis ketiga maksudnya adalah demikian. Number 3%, Soti Tama Prayano Pokala Finish from to light, from to ghost plate, arrive human, back, not giving preset, no have morality, must to go to back place. Number 3, finish Pak Ugra. No? Jadi orang yang nomor jenis ketiga, Joti Tama Parayano, itu sudah dijelaskan, artinya adalah seseorang yang datang dari tempat yang terang, kemudian mereka pergi ke tempat yang gelap. Jadi mereka tidak menjaga sila, meskipun mereka datang dari tempat yang terang seperti alam dewa, kemudian di alam manusia mereka tidak menjaga sila. Setelah itu, setelah kehidupan manusia selesai, mereka pergi ke tempat yang rendah, tempat yang gelap. Number 4 pasem is very good pasem, no? Kathensa bhikkhave Pogalo Sodi Hodi Sodi Prayano. Number 4 pasem. Sodi Prayano. What call meaning? The Buddha explains slowly. Sodi Prayano is one human came from ghost place, came to Brahma, came to Devada, came to ghost place, arrive human place. Arrive human place also must to born rich man family, in the king family, in the millionaire family. Body also very beautiful, property also, motorcycle also, aeroplane also, car also, all complete property. After that, he made kaya dusrita. He
kaya tusrita, he keeping the preset, keeping the mouth, keeping the mind, he can control, complete, clear the body action, clear the mouth, clear the mind, he complete sila. Complete sila, he after that, he arrive, go to, that he make dana sila bhavana, he complete kayakan wasikan. One day he complete parami, he go to nibbana, he arrive, ghost place, devata place, Brahma place, devata also, six devata, no? Stumarit bung, Savadinda bung, Yama, Sudita, Nimana, Paranami, Dixit Bhumi, Kama Sukati. After another Brahma Bhumi 20. Now we keep in preset it. Why benefit? Did the Buddha said, Soti Prayano, come from light split, come from good split, arrive human. Arrive human also in the Richman family, in the Miliana family, all complete. Back he Kaya Tusrita, very clear, Sila, he keeping Sila. 5 preset for devotee, 5 preset for Shali, 10 preset, another preset for Bhikkhu also, 227 preset, complete preset. We must to go to Ghost Plate, go to Soti Prayana. This number 4% is very good. The Buddha said, Soti Prayana percent, the number 4%, very good percent. Jadi orang yang jenis nomor 4 itu adalah individu yang sangat baik, individu yang sangat bagus. Jadi Joti Parayano. Jadi Buddha menjelaskannya perlahan-lahan. Seseorang itu datang dari alam dewa atau datang dari alam Brahma. Kemudian di alam manusia. Setelah terlahirkan di alam manusia, orang demikian terlahir di keluarga yang tinggi, keluarga kerajaan, keluarga orang kaya, keluarga Perdana Menteri. Jadi memiliki semua kekayaan, memiliki makanan dan minuman yang cukup, tempat tinggal yang sangat bagus. Jadi kereta atau mobil, pesawat, semuanya lengkap. Juga memiliki penampilan yang sangat rupawan atau sangat rupawati. Jadi sebagai orang yang jenis demikian, mereka juga menjaga sila. Jadi memiliki sila yang bagus, mereka menjaga kaya sucarita, waci sucarita, mano sucarita. Memiliki pintu tubuh yang baik, pintu ucapan yang baik, pintu pikiran yang baik. Mereka mengumpulkan kebajikan. Jadi mereka mengumpulkan parami. Setelah kehidupan manusia selesai, mereka bisa sampai di alam dewa. Jadi alam dewa juga terdapat 6 jenis alam dewa. 1 Maharajika, Tawatinsa, Yama, Tusita, dan seterusnya. Setelah itu alam Brahma. Mereka juga dari alam dewa juga bisa pergi ke alam Brahma. Jadi terdapat 20 alam Brahma. Jadi ini adalah manfaat yang mereka dapatkan. Jadi setelah parami lengkap juga mereka bisa mencapai nibbana. Jadi dengan sila, dengan menjaga moralitas, apa manfaat yang didapatkan? Jadi seseorang datang dari tempat yang terang, datang dari alam dewa, alam Brahma. Kemudian terlahirkan sebagai manusia, mereka terlahir di keluarga yang sangat kaya, keluarga Brahmana, Perdana Menteri, keluarga kerajaan. Setelah menjaga sila. Jadi sebagai orang yang demikian, keluarga kelas tinggi, mereka juga mungkin menjaga sila. Jadi menjaga sila mungkin mereka menjaga 227 sila biku sebagai biku. Mereka juga mungkin menjaga 10 sila saele. Ya, juga mungkin menjaga 8 sila uposatha sila, setelah itu juga atau menjaga 5 sila. Jadi apa manfaat dari menjaga sila? Mereka sebagai orang yang demikian, yang menjaga sila, itu akan pergi ke alam yang bahagia lagi. Jadi setelah di alam manusia ini, dengan menjaga sila, di kehidupan ini selesai, mereka akan pergi ke alam manusia, alam bahagia. Jadi akan
pergi ke alam yang bahagia. Inilah yang disebut sebagai Joti, Joti Parayano. Jadi individu jenis demikian itu adalah individu yang sangat bagus. The Buddha summary. Ime ko bhikkhave sattaro puggalo tando tanvesa mano loka samay. This 4% we summary again. Number 1, Tammo Tamma Prayano. This very back, no? Came from darkness, go to darkness again. Number 2, Tammo Soti Prayano. Came from darkness, back, go to light place. Number 3, Soti Tama Prayano, come from light, back, go to darkness. Number 4, Soti Prayano, come from light, go back to light place again. Therefore, the Buddha said, Imeko Bhikkhave Sattaro Puggalo. Sattaro is 4, Puggalo is person, Tanto is in the world have 4%. This human plate is very good. We can choose. You like darkness plate, you make akusala. You like the ghost plate, you need to keep in preset. Did human plate it can choose? Now we go to born in the hell, we cannot choose. No had wisdom every day, feeling the suffering. Now we arrive human plate, we can choose because now we also keep in preset. The preset is benefit. We also now we where up from cannot see. Past light it well. We from to deck from to light we cannot see. No problem. Back now future life for good is now we must to keep in the preset. The summary 4%. Ya, jadi Sang Buddha membuat kesimpulan. Tadi saya tahu membahas bahasa palinya. Ya, kita ulang satu kali lagi. Yang nomor 1 itu adalah Tammo Tamma Parayano. Itu artinya seseorang datang dari tempat yang gelap juga pergi menuju ke tempat yang gelap. Orang yang jenis kedua, Tammo Joti Parayano. Mereka yang datang dari tempat yang gelap pergi menuju ke tempat yang terang. Setelah itu orang yang ketiga, Joti Tamma Parayano. Mereka yang datang dari tempat yang terang kemudian pergi ke tempat yang gelap. Setelah itu orang yang keempat, Joti Parayano. Mereka yang datang dari tempat yang terang juga pergi menuju ke tempat yang terang. Jadi tadi dibahas Imeko Bhikkhave Cattaro Puggalo, Lokasmim, dan seterusnya begitu. Jadi di dunia ini terdapat 4 jenis individu, 4 jenis makhluk. Jadi di alam manusia ini kita bisa memilih jalur mana yang akan kita lalui. Jadi akan menjadi orang yang seperti apa. Kita bisa memilihnya. Menjadi orang jenis individu pertama, kedua, ketiga, atau keempat, kita bisa memilihnya. Jadi sebagai manusia kita bisa memilih melakukan kejahatan. Jika kita memiliki melakukan kejahatan, kita bisa melakukan kejahatan. Atau kalau kita sebagai manusia memilih ingin melakukan kebajikan, berbuat kebajikan, menjaga sila, kita juga bisa melakukannya. Jadi di kehidupan manusia kita bisa memilih menjadi orang yang seperti apa. Tetapi lain halnya di alam neraka, mereka tidak bisa memilih menjadi seperti apa. Karena mereka disiksa terus-menerus karena akibat dari perbuatan jahatnya, sehingga makhluk di neraka mereka tidak bisa memilih melakukan perbuatan apa. Begitu. Jadi kita semua di masa lampau itu datang dari mana? Datang dari tempat yang gelap atau tempat terang, kita mungkin tidak tahu. Tetapi kita mau kemana? Kita mau menuju ke tempat yang terang atau tempat yang gelap, kita bisa memilihnya. Jadi kalau kita ingin pergi ke tempat yang terang, kita perlu menjaga sila, terus-menerus mengumpulkan banyak kebajikan, dan setelah kehidupan manusia ini selesai, kita bisa pergi ke tempat yang terang, menuju alam bahagia, menuju alam dewa, alam Brahma. That 4% we can choose, we what like can choose. That called Dukkha Sila. Dukkha Sila is Logiya Sila, Lokuttara Sila. In the Logiya Sila, we complete Sila, we meant to go to light place
they call sorti place. We not complete sila, broken sila, we meant to go to tamo. Tamo is back place, but no. Now we another one. Dukkha sila is putu chana sila, ariya sila. The two also one group dukkha sila. Putu chana sila, ariya sila. I explain one by one, but no. Ya, jadi 4 jenis orang sudah dibahas. Kita bisa pilih akan menjadi orang yang jadi bagaimana. Setelah itu perbedaannya tadi dibahas mengenai carita. Jadi apakah 10 perbedaannya adalah tadi 10 ducarita atau 10 sucarita. Jadi itu kata lainnya juga bisa diartikan sebagai orang yang menjaga moralitas atau tidak menjaga moralitas. Jadi di dalam moralitas kita akan bahas mengenai dukkha sila. Jadi dukkha sila jika dijalankan maka mereka akan pergi ke tempat yang terang, ke tempat yang bahagia. Jadi joti disebut sebagai joti, tempat yang terang. Tetapi jika dukkha sila atau pengklasifikasian sila yang terdapat 2 grup tidak dijalankan, ya tidak menjalankan sila, maka mereka akan ke tempat yang gelap, ke tempat tamo, begitu. Jadi tempat yang gelap disebut sebagai tamo. Jadi sila juga dibagi menjadi 2 jenis, ada yang namanya putujana sila, ada yang namanya arya sila. Jadi kita akan jelaskan satu persatu. Lokiya sila is same, putusana sila. Lokuttara sila is same, ariya sila, no? Jadi lokiya sila disebut sebagai sila seorang putujana, lokuttara sila itu disebut sebagai arya sila. Ariya is noble person. Putusana is what called putusana? Putusana sila it can broken. Ariya sila, lokuttara sila it cannot broken. How to arrive lokuttara sila it with the practice? Lokiya sila not complete. Lokuttara sila also we cannot arrive. Because Lokiya sila important, practice slowly. Lokiya sila complete, one day we also arrive Lokuttara sila. Arrive Lokuttara sila, it we also can call one day noble person. Now we must do. Ya, jadi lokiya sila itu sama seperti sila putujana, lokuttara sila itu adalah arya sila. Jadi sila dari orang yang suci. Itu disebut sebagai arya sila atau lokuttara sila. Jadi lokuttara sila itu sila yang tidak bisa rusak. Sedangkan putujana sila itu adalah sila yang bisa dilanggar, sila yang bisa rusak. Jadi sila seorang kaum duniawi. Jadi bagaimana kita bisa sampai menuju ke lokuttara sila atau sila dari orang yang suci. Kita perlu mempraktekkan lokiya sila secara bertahap terus-menerus. Kemudian suatu hari nanti kita bisa sampai pada lokuttara sila, menjadi seorang yang suci, salah satu dari orang yang suci. Oleh karena itu, kita perlu melatih moralitas agar bisa sampai ke lokuttara atau sila orang suci. Putusana person and ariya person, how to different? Putusana person is always oftenly lobha happen in the mind, in mad hot in the mind. Lobha, dosa is in the mind very hot. Moha also not understand moha. Lobha, doda, moha. Ariya person, in the ariya person body, lobha also no have. Dosa also no have. Moha also no have.
very happiness in the Arya Pasam, in my Arya Pasam. Pudusana Pasam is very suffering, very dukkha in the Loba, Doda, Moha, Eta, Michariya, Mana, and the Akutala Chichi that they oftenly happen is called Pudujana Pasam. Did Pudujana Pasam keep in precise some can broken? We not arrive noble person, not arrive Arya Pasam, we also made to hot in mind. Arrive Logotara Sila, arrive happen Logotara Pasam, it cannot hot, cannot broken Sila. This Logia, Logotara, Pudujana, Arya. Pudujana Pasam, Arya Pasam, how to different here. Then the Pudujana made to hot in mind, Loba, Doda, Moha, Akutala Chichite. Arya Pasam, it no have kilesa, it very peaceful in the mind. It Pudujin it Arya Pasam different. Okay nah? Jadi, bagaimana perbedaan antara Putujana Sila dan Arya Sila? Putujana Sila itu di pikiran orang kaum duniawi, pikiran mereka itu sering terjadi loba, dosa, moha. Jadi sering terjadi keserakahan, dan ketika pikiran loba muncul itu adalah pikiran yang sangat panas. Jadi, kemudian juga di pikiran Putujana atau orang duniawi sering muncul dosa. Jadi ketika dosa atau kebencian muncul juga terasa panas di pikirannya. Demikian juga dengan moha, ya ketika muncul kebodohan batin, ya di pikiran mereka juga sangat panas. Jadi dengan pikiran yang disertai loba, dosa, moha, dan ketika melakukan pelanggaran, maka ini disebut sebagai Putujana Sila. Jadi seorang sila yang masih bisa rusak. Ini disebut sebagai Putujana Sila. Tetapi berbeda halnya dengan Arya Sila. Itu di pikiran orang suci atau arahat itu tidak ada lagi loba, dosa, moha. Jadi tidak sering muncul loba, dosa, moha di pikiran makhluk Arya atau Arya Pugala, orang yang suci. Jadi orang yang suci tersebut itu jarang muncul loba, dosa, moha, atau tidak ada loba, dosa, dan moha, maka Arya Pugala tersebut itu sangat bahagia, sangat tenang, pikirannya tidak disertai dengan elemen yang panas yang disebut sebagai loba, dosa, moha. Jadi di pikiran Arya itu juga tidak ada faktor mental yang merupakan akusala seperti Isa, Matsarya, ya Kukuca, Diti, Mana, dan seterusnya. Jadi terdapat banyak faktor mental yang merupakan turunan dari loba, dosa, dan moha, di mana ketika pikiran-pikiran tersebut muncul itu sering terjadi dan sangat panas. Itu pikiran-pikiran yang sering muncul yang merupakan loba, dosa, moha yang sering muncul itu disebut jika pikiran tersebut itu muncul di satu orang dan kemunculannya itu sangat sering, itu disebut sebagai seorang yang putujana atau kaum duniawi. Jadi kalau kita sering merasa panas, sering loba, dosa, moha, maka di pikiran kita itu tidak akan bahagia, tidak akan tenang. Lain halnya dengan Arya Pugala, itu mereka tidak ada kilesa, sangat bahagia, sangat tenang, sangat damai. Pudusana Pugala, Arya Pugala. Arya Pugala also 8%. Totapati Maka Pasam, Takaragami Maka, Anagami Maka, Arhanta Maka. 4 Maka 4%, Phala 4%. This 8% is called Arya Pasam. Arya Pasam, in my Arya Pasam Sila cannot broken. Always Sila, always clear, always strong. Now we not arrive Pudusana, we keep in 5% also can broken.
Uposatha also can broken. Now we have to try Arai Ariya Pasam. Not Arai Ariya Pasam, Sila also not strong, can broken. Arai Ariya Pasam cannot broken. No, did Putusana Pasam, Ariya Pasam. Jadi Putujana Pugala, Arya Pugala itu berbeda. Jadi Putujana Pugala kaum duniawi, Arya Pugala itu orang suci. Orang suci juga ada 8 jenis. Jadi Sotapati Maga, Sakadagami Maga, Anagami Maga, Arahata Maga. Setelah itu Sotapati Phala, Sakadagami Phala, Anagami Phala, Arahata Phala. Jadi 8 jenis individu ini disebut sebagai orang suci. Jadi orang suci demikian itu selalu memiliki sila yang bersih. Selalu menjaga sila yang tidak pernah rusak. Lain halnya dengan orang Putujana Pugala atau orang duniawi, orang biasa. Orang yang sekarang, orang yang biasa, itu mungkin mereka menjaga 5 sila. Tetapi meskipun mereka menjaga 5 sila, tetapi sila mereka itu bisa rusak, bisa terlanggar. Juga ada orang yang menjaga 8 sila, uposatha sila, tetapi meskipun mereka menjaga uposatha sila, mereka juga bisa merusak silanya, bisa melanggar silanya. Demikian juga dengan 10 sila, orang mungkin menjalankan 10 sila, tetapi meskipun mereka menjalankan sila, mereka juga bisa melanggar silanya bisa rusak. Jadi begitu juga 227 sila, sila biku, yang meskipun seorang biku menjaga sila biku atau patimokkha sila, ya tetapi silanya juga bisa rusak, bisa terlanggar. Jadi ini disebut sebagai sila dari kaum duniawi atau orang biasa. Jadi meskipun demikian, kita perlu menjaga sila duniawi atau lokya sila. Kita perlu terus menjaga lokya sila hingga suatu saat nanti kita sampai ke lokutara sila. Sila yang tidak bisa rusak, sila yang selalu bersih, selalu murni. We also not like Tila broken met to try for a right area. We also one day have been area cannot take in again. Only that taken one time off in it. Now we every day Hambande in the Putusana Sila. No? We met to for a right area person. We also have been area person also all one day taking the sila one time off in it. Why? He cannot broken sila because we also practice dana sila bhavana one day. We also maybe happy area. We tonight stop here, no? Ya, jadi jika kita tidak mau sila kita rusak atau terlanggar, kita perlu menjaga lokya sila. Terus-menerus menjaga sila duniawi sampai suatu hari nanti kita mencapai lokutara sila, sila dari orang suci. Jadi ketika sampai pada sila yang dimiliki oleh orang suci, satu kali saja mereka sudah menjadi orang suci, maka tidak akan lagi pernah terjadi pelanggaran sila. Jadi silanya selalu akan murni terus-menerus, akan bersih terus-menerus. Jadi satu kali saja lokutara sila terjadi, maka sepanjang kehidupan mereka akan memiliki sila yang murni, sila yang bersih. Jadi jika kita mau sila kita itu tidak rusak, tidak terlanggar, kita perlu menjaga lokya sila, sila duniawi sampai suatu hari nanti kita mendapatkan lokutara sila atau sila orang suci. Jadi di sini juga ya setiap kali itu selalu umat mengambil sila aham bante setiap hari begitu. Jadi itu yang dipraktekkan. Jadi kenapa? Karena silanya masih bisa rusak. Lain halnya, kalau misalnya silanya sudah tidak bisa rusak, sudah mencapai lokutara sila, maka tidak perlu lagi mengambil sila. Itu silanya akan selalu murni, akan selalu bersih. Oleh karena itu, kita perlu senantiasa melakukan ajaran Sang Buddha, dana, sila, bawana, menjaga lokya sila sampai suatu hari nanti kita mendapatkan lokutara sila dan di mana
Setelah hal tersebut terjadi, sila kita akan selalu murni, selalu bersih. Jadi hari ini itu saja pembahasannya mengenai Lokiya Sila dan Lokutara Sila. Perbedaannya sudah jelas ya. Now we Ekaka Sila also finish, Dukkha Sila also all finish. No? Tonight we stop here. Bante. Ya, hari ini Ah, kita sudah membahas mengenai Dukkha Sila sudah selesai. Kita sudah bahas mengenai Ekaka Sila. Kita sudah membahas mengenai Dukkha Sila. Jadi semuanya sudah selesai. Hari ini kita selesai sampai di sini. Bante, ada pertanyaan yang dari minggu lalu. Apakah ada waktu? Pertanyaan dari minggu. Iya. Ya. Bisa, ada waktu. Pertanyaannya adalah berhubungan dengan yang minggu lalu. Berhubungan dengan sila pertama panatipata, yang berarti membunuh. Akar dari panatipata adalah dosa atau kebencian. Di mana turunannya ada iri hati atau isa. Merupakan satu cetasika yang sifat alamiahnya yaitu ingin menghancurkan, membinasakan objek. Tidak ingin orang lain lebih unggul, lebih mulia. Dengan munculnya isa atau iri hati akan memicu seseorang melakukan aku salah, bisa melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menanggapi atau memadamkan api dari isa tersebut secara bijak. Cetasika apa yang bisa menekan isa atau iri hati? Bagaimana kita menanggapinya secara bijak menurut Dhamma? Terkadang, lanjut. Jika kita tidak merespon dengan bijak, mungkin isa ini akan terpelihara hingga detik-detik kematian. Walaupun tidak terjadi panatipata atau pembunuhan, tetapi akar dari isa adalah dosa. Jika cuti cita yang muncul adalah isa, akan terakhir ke alam mana? Ini pertanyaannya, Bante. Intinya pertanyaan pertama, bagaimana menekan isa atau menyingkirkan iri hati. Pertanyaan kedua itu adalah bagaimana jika seseorang terus memelihara pikiran yang merupakan iri hati dan ketika pikiran tersebut terjadi di momen mendekat kematian akan terlahir di alam yang mana. Itu saja. Benar, Bante. How to remove? Okay, we want to remove Asa. Easy, very easy. The Buddha give it, no? For Brahma Vihara. Brahma Vihara is what called? We every day Sabbe Sata Avera Hondu Abhya Picha Hondu Anika Hondu Sukhi Adanam Parihana did call Metta Bhavana. Metta Bhavana happen in mind, Anahata Akusla cannot become. Sabbe Sata Avera Hondu Abhya Anika Hondu Sukhi Adanam Parihana. Daukha Mochandu. Daukha Mochandu is Karuna Bhavana. Daukha Mosandu Yatha Lata Sampatito did call Mudita Bhavana. Kama Saka is Upekha Bhavana. Did for Brahma Vihara, we also Manastikara in mind, Metta, Karuna, Mudita, Upekha. Did for Kudala Siddhate happen in mind, Asa also can remove. Doda also can remove. All Kileta can remove. And because you need to master for Brahma Vihara. You practice Brahma Vihara, Asa also can happen. Another Doda also can happen because what important? Now you need to master
Sabi sata awira hondu abya peja hondu anika hondu suki adana pariharandu Dukha mojandu yada lada sambadi doma weki chandu kama saka. These 4 Brahma Vihara you can practice. Asa also you can remove. Jadi cara menyingkirkan isa atau iri hati itu adalah dengan melatih Brahma Wihara. Jadi setiap hari sebenarnya ketika mengambil sila ada satu pelafalan disebut sebagai sabe sata, sabe pana, sabe buta, sabe pugala. Awera hontu, abhyapaja hontu, aniga hontu, suki atanam pariharantu. Jadi awera hontu, abhyapaja hontu, aniga hontu, suki atanam pariharantu. Ini disebut sebagai meta bawana. Jadi mengembangkan cinta kasih. Ketika meta bawana itu terjadi, maka tidak mungkin ada pikiran aku salah lainnya. Jadi tidak ada kekotoran batin yang muncul ketika kita melatih meta bawana. Sama juga duka mucantu. Itu adalah pelatihan karuna bawana menginginkan orang lain terbebas dari penderitaan. Jadi mudita bawana yaitu yathalada sampatito mawiga cantu. Itu adalah mudita bawana. Setelah itu kamasaka itu adalah upeka bawana. Jadi dengan melatih 4 Brahma Wihara, maka pikiran isa atau pikiran yang iri hati tidak akan bisa muncul. Jadi meta, karuna, mudita, dan UPK ini sebenarnya adalah 4 cetasika. Jadi ketika 4 Brahma Wihara, 4 cetasika ini muncul di pikiran kita, maka isa itu tidak akan mungkin bisa muncul. Tidak ada isa ketika kita melatih Brahma Wihara. Jadi cetasika isa itu tidak mungkin ada ketika 4 cetasika yang merupakan meta, karuna, mudita, atau UPK itu muncul. Jadi ini cara menyingkirkan isa. Jadi oleh karena itu kalian perlu menjaga 4 Brahma Wihara, melatihnya di pikiran, berulang-ulang melatih 4 Brahma Wihara. Dengan begitu maka tidak akan bisa muncul pikiran iri hati. Asa and mudita bhavana is opposite. Mudita bhavana in Asa is very opposite, not can together happen. You practice every day mudita bhavana. Or never Asa cannot happen. Jadi isa dan mudita itu adalah sesuatu faktor atau faktor mental yang sangat berlawanan. Jadi mereka tidak mungkin bisa muncul bersamaan. Jadi ketika ada mudita itu tidak mungkin muncul isa. Jadi Anda perlu mempraktekkan mudita setiap hari agar bisa menyingkirkan isa. Tonight we stop here, no? Or we will share and merit or repeat after me all together, no? Idame punya Ya, asawakaya Sawakaya wahahodu Wahahoto idame punya Idame punya nibbanasa Nibbanasa pecayo Pacayo hodu Hoto mama punya baga Mama punya baga sabba sadana Sabha satana pajimi Bajemi tisabe Desabe mesama Mesama punya baga Punya baga labantu Sadhu, sadhu, sadhu. Aisidam patidam dongsyang khipa mewa tamaisadu. Tabe purindu tingkapa sando panarato yatha. Aisidam patidam dongsyang khipa mewa tamaisadu. Tabe purindu tingkapa mani sandarato yatha. Abhiwadana dileda nisan wudda pasayino Sadaro dhamma wuddam di ayu wono sukham bala
Bhavantu sabba mingalam rakhantu sabba divada. Sabba Buddha Nubhavena Sarasuki Bhavantu Te. Bhavantu sabba mingalam rakhantu sabba divada. Sabba Dhamma Nubhavena Sarasuki Bhavantu Te. Bhavantu sabba mingalam rakhantu sabba divada. Sabba Sangha Nubhavena Sarasuki Bhavantu Te. Sadhu, 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 We stop here or can go back, no? sadhu, sadhu. Or Sukhita Hodu. Sudah tuh.